Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmato Tode dari kelas PGMI 2 semester 3. Saya dari kelompok 2 yang membahas materi tentang konvensi hak anak. Di sini saya membuat materi video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pendidikan anak yang diampuh oleh Ibu Rosnawati, SPD, MPD. Bagian pertama yaitu saya akan membahas tentang pengertian anak terlebih dahulu. Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan atau sustainable development. Bagian 2 yaitu mengenai pengesahan konvensi hak anak. PBB mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Pada saat ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996. Ketiga, mengenai pasal tentang Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak terdiri dari 54 pasal yang terbagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, mengenai mukadimah yang berisi tentang konteks Konvensi Hak Anak. Yang kedua, bagian 1 pasal 1 sampai 41 yang mengatur tentang hak-hak anak. Yang ketiga, bagian 2 pasal 42 sampai 45 yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak Anak. Yang keempat, bagian 3 pasal 46 sampai 54 yang mengatur masalah pemberlakuan konvensi. Bagian 4 mengenai tentang protokol Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak-Hak Anak mempunyai 2 protokol opsional, yaitu pertama, protokol opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, dan hal ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012. Yang kedua, mengenai tentang protokol opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai penjualan anak, serta prostitusi anak dan pornografi anak. Indonesia juga telah meratifikasi protokol opsional ini dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012. Yang kelima yaitu membahas tentang klutser atau perlindungan khusus tentang Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak berisi 8 klutser, yaitu 1. Langkah-langkah implementasi, 2. Definisi anak, 3. Prinsip-prinsip hukum Konvensi Hak Anak, 4. Hak sipil dan hak kebebasan, 5. Lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif, 6. Kesehatan dan kesejahteraan dasar, 7. Pendidikan dan waktu luang serta budaya, 8. Langkah-langkah perlindungan khusus. 6. Adapun yang menjadi hak-hak anak yaitu 1. Hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. 2. Hak perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. 3. Hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. 4. Hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Yang terakhir, adapun yang menjadi sebagai kewajiban anak, yaitu yang pertama, anak juga harus menghormati orang tua, wali, dan guru. Kedua, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Ketiga, mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Keempat, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
Dan kelima, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Sekian dari pembahasan materi yang dapat saya bahas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next video.